Bikin suka kerja di Gojek itu udah pasti pertama orang-orangnya. Pengalamannya banyak banget, yang salah satunya dapat, yang paling penting itu dapat ilmu baru. Semuanya passionate terhadap apa yang mereka kerjakan. Terus yang kedua jelas ya Gojeknya itu sendiri sih. Gimana Gojek merubah nasib banyak orang gitu, untuk nggak cuman driver tapi juga orang-orang yang pengguna Gojek. Hai, sudahkah kalian lihat video yang sebelumnya? Oleh sebab itu, perusahaan perlu memiliki innovation culture yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawannya. Pada zaman modern saat ini, perusahaan itu dituntut untuk selalu bergerak cepat, sehingga harus terus berinovasi dan selalu berkembang. Dalam membahas inovasi, erat kaitannya dengan teori U. Teori U muncul dari adanya pemikiran untuk melakukan transformasi, di mana teori U dapat digunakan untuk melakukan perubahan yang mendorong inovasi suatu perusahaan. Terdapat 5 tahap teori U. Yang pertama ada co-initiating, co-sensing, pre-sensing, co-creating, dan co-involving. Dan yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu pre-sensing. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut mengenai budaya inovatif, ayo kita bahas dulu mengenai culture builders. Yuk lihat pembahasannya. Apa sih culture builders itu? Culture builders adalah pihak yang membangun budaya organisasi. Nah, di mana budaya ini itu penting untuk pengembangan inovasi-inovasi yang akan dilakukan suatu perusahaan ke depannya. Nah, menurut teori culture builders ini terdapat 2 peran dalam perusahaan yang menjadi pembangun budaya organisasi. Yang pertama itu adalah Chief Executive Officer atau CEO dan juga Chief Innovation Officer. Lalu, siapa ya culture builders di Gojek? Nadiem Makarim dan juga Kevin Alwi merupakan kedua tokoh yang menjadi culture builders Gojek, di mana Nadiem Makarim memiliki peran yaitu sebagai figur dalam pengimplementasian kultur perusahaan, dan Kevin Alwi yang membangun atmosfer kultur perusahaan Gojek agar lebih sustainable. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pre-sensing dalam U Theory yang mencakup 7 leadership capacity untuk membentuk suatu budaya inovatif pada Gojek. Apa sih pre-sensing itu? Penasaran? Yuk lihat pembahasannya. Pre-sensing merupakan tahap dalam U Theory, di mana terletaknya itu pada dasar huruf U. Pre-sensing merupakan momen kita merelakan sesuatu yang lama dan membuka diri terhadap aspek-aspek yang baru. Pada proses ini, setiap orang harus mampu berorientasi pada masa depan. Pada tahap ini juga kita akan bahas mengenai 7 leadership capacity yang akan dibahas berikutnya. Hai, kalian tahu nggak sih kenapa upaya seorang pemimpin dan organisasinya dalam menghadapi tantangan atau perubahan zaman seringkali gagal? Nah, penyebab kegagalan ini karena ketidaktahuan akan dimensi kepemimpinan dan perubahan transformasional pada zaman yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalam pre-sensing ini terdapat 7 kapasitas kepemimpinan untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait kepemimpinan yang efektif dalam membentuk budaya yang inovatif. 7 leadership capacity berbicara bagaimana sebuah tim dan juga pemimpinnya dapat beradaptasi terhadap perubahan dan melihat atau memprediksikan masa depan agar organisasi dapat tetap survive. Maka dari itu, 7 leadership capacity ini sangat penting untuk dijalankan dalam langkah-langkah membentuk suatu budaya inovatif perusahaan, khususnya Gojek. Yuk kita simak langkah-langkah dalam membentuk innovation culture Gojek dengan 7 leadership capacity-nya. Step pertama, hire people with the right skill sets and mindset. Seorang pemimpin harus dapat memilih orang dengan keahlian dan pola pikir yang tepat. Step pertama ini berkaitan erat dengan point performing, playing the macro violin menurut teori pre-sensing dari U Theory. Maksudnya adalah, seorang pemimpin harus dapat mengumpulkan kelompok-kelompok pemain yang tepat yang terhubung melalui nilai yang sama. Lantas, bagaimana penerapan step pertama ini di Gojek?
Ini dia orang-orang di balik kesuksesan Gojek yang dipilih sendiri oleh Nadiem Makarim dalam melakukan inovasi terhadap pengembangan layanan-layanan hingga saat ini. Step kedua, encourage team members to broaden their skill sets. Anggota tim didorong untuk memperluas keahlian karena seseorang mungkin ahli dalam satu bidang, namun dengan memperluas dan mempelajari area yang berdekatan dapat meningkatkan kolaborasi secara efektif. Tim mengintegrasikan pikiran, hati, dan kemampuan sehingga pengetahuan yang dimiliki anggota tim diterapkan secara nyata dalam menciptakan inovasi. Tim yang berkomitmen mencapai tujuan bersama terlihat dari kekuatan niat mereka yang kuat dalam mensukseskan proyeknya, yang pada akhirnya menciptakan medan energi yang menarik konsumen. Di Gojek, terdapat Business Intelligence University, yaitu mentorship dari tim BI untuk orang-orang terpilih dari tim berbeda agar dapat selanjutnya secara mandiri mentranslate data yang telah diminta sebelumnya, sehingga keputusan lebih tepat sasaran. Step ketiga, build empathy for your customers. Melalui berbagai metode penelitian seperti wawancara, survei, atau bahkan metode gerilya seperti penelitian teman dan keluarga atau wawancara langsung di jalan untuk menempatkan diri sebagai pengguna dan mendasarkan keputusan pada empati sehingga memungkinkan tim untuk fokus pada masalah yang tepat dan menciptakan nilai pelanggan. Market research. Untuk berinovasi, kita harus mendengarkan secara efektif yang membutuhkan penciptaan ruang terbuka di mana pemimpin harus bisa menciptakan sebuah ruang agar anggota tim berkontribusi di dalamnya. Pemimpin harus bisa mendengarkan orang lain dengan menunda voice of judgment dan tetap berpikiran terbuka terhadap pendapat orang lain. Lantas, bagaimana sih penerapan effective listening pada Gojek? Gojek seringkali menggunakan effective listening, misalnya seperti GoFood, untuk menciptakan inovasi di dalam perusahaannya. Step yang keempat, empower your team. Tim kreatif perlu merasa diberdayakan. Mereka perlu memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menggunakan keterampilan pemecahan masalah kreatif mereka untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka. Pemimpin bertugas menginspirasi anggota tim dan menyingkirkan rintangan dari jalan mereka. Terhubung dengan kekuatan untuk perubahan yang lebih dalam, membutuhkan pikiran terbuka dan hati terbuka dan keinginan terbuka. Membangkitkan kapasitas kontribusi dalam diri seseorang, tim maupun organisasi perlu tindak kerja nyata dalam proyek yang sesuai dengan diri mereka, serta dengan tunjangan yang memadai sehingga suatu pekerjaan akan menjadi suatu yang terhubung dengan hati seseorang atau seseorang akan melakukan proyek tersebut dengan sepenuh hati dan bisa melihat sesuatu secara menyeluruh. Kemudian, bagaimana sih penerapannya pada Gojek? Seperti yang terlihat dalam gambar ini, Gojek menggunakan konsep kerja, freedom and responsibility, serta alur koordinasi tidak berbelit agar menginspirasi karyawan, fleksibel dalam berinovasi namun bertanggung jawab terhadap tugasnya. Step yang kelima, set up the team for success. Step ini erat kaitannya dengan penerapan presensing sebagai salah satu 7 leadership capacity. Nah, berikutnya nih ada presensing. Presensing ini adalah tahap di mana inovasi itu direfleksikan agar kedepannya inovasi tersebut akan menjadi lebih baik dan penetrasi dari inovasi tersebut dapat berdampak lebih besar dalam masyarakat. Lantas, bagaimana sih penerapan presensing pada Gojek? Para founders Gojek berikut ini merupakan orang-orang yang telah merefleksikan tujuan dari inovasi dalam diri mereka pribadi masing-masing, sehingga dalam eksekusinya, inovasi yang dilakukan Gojek dapat berjalan secara lancar hingga bahkan berkembang saat ini. Dan juga the role of communication sebagai salah satu aspek penting dalam membangun budaya inovatif di Gojek. Untuk menekankan iklim inovasi yang kreatif di Gojek, Gojek menekankan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang berhubungan, entah itu dari customer, karyawan, maupun manajemen, sehingga aspirasi yang ada dari beberapa pihak tersebut dapat tertampung semuanya melalui komunikasi yang baik. Maka dari itu, Gojek menekankan sekali lagi, komunikasi adalah menjadi kunci utama dalam pengembangan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Gojek. Step yang terakhir, celebrate success and failure and do it all over again. Setelah melalui tahap presensing atau pemerefleksian, tidak sepenuhnya inovasi dapat berpenetrasi secara baik di masyarakat. Gojek
Walaupun dia super app, ada pula fitur-fitur yang memang tidak masuk ke kalangan masyarakat karena penetrasi yang gagal. Salah satu contohnya adalah integrasi antara aplikasi Gojek dengan koran yang keadaannya tidak diterima baik oleh masyarakat.